Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPS 1, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya kabarnya. Oke, sebelum kita mulai ya, kemudian kita pada hari ini agar pelajarannya berkah ya. Apa yang kita pelajari dapat menambah pengetahuan kita. Pada kelasnya kita silakan dipimpin doa dan sholat. Yuk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat tempat, gerak. Oke, ya. Sebelum kita mulai belajarnya, coba kita permisikan dulu nih kelas kita. Kalau ada yang sampah di sekitarnya bisa diambil, kalau kan ya mejanya kelas rapi, dirapikan, buku-bukunya tulis pelajarannya disiapkan. Hari ini kelas 11 IPS 1 ada yang tidak hadir? Ada. Ada. Siapa? Komang awal Devina Damai awal sakit Devina izin. Oke, hadiahnya cara tenang ya. Sebelum kita mulai belajarnya, walaupun masih pagi, Bapak ada speaking nih. Ya, ada speaking. Soal aja, biar nggak menguras energi, tapi melatih konsentrasi kita di pagi hari ini. Ya. Speakingnya kalau Bapak bilang tepuk sekali, ada tepuk sekali. Dua kali, berarti tepuknya dua kali. Kalau Bapak bilang tepuk 3 kali, berarti tepuknya 3 kali. Bisa ya? Kita coba sekarang. Duduk saja di tempatnya masing-masing. Tepuk 2 kali. Tepuk sekali. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Sekali. Nah, di situ tantangannya. Oh, nggak ada tepuknya. Jadi kalau Bapak bilang nggak ada tepuknya, kalian jangan tepuk. Oke ya? Tepuk 2 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Sekali. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 2 kali. 3 kali. Nah, oke, tepuk tangan masih IPS 1. Konsentrasinya dengan baik ya. Oke, kita mulai ya pelajaran pada hari ini di mata pelajaran sejarah Indonesia ya. Melanjutkan pembelajarannya di pertemuan kali ini. Bisa dibuka ya materinya, sudah Bapak share di HP kalian. Bisa juga perhatikan PowerPoint yang ada di laptop ini. Nah, jadi pada pertemuan kali ini ya, kita samakan dulu recitnya terkait apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Di slide ini kalian perhatikan ya, kalian lihat apa yang kamu tahu. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebelum lebih jauh, ada baiknya jika kamu memahami dulu kapankah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kapan? Ya. Kemudian, apakah penyebaran berita proklamasi Indonesia berjalan lancar tanpa hambatan? Tidak ya, ada hambatannya ya. Ada yang tahu hambatannya seperti apa? Benar, terus itu ya. Jadi Jepang ini itu berupaya agar berita proklamasi Indonesia itu tidak tersebar ya, bahkan ke daerah-daerah. Bahkan Jepang
tujuannya itu menyegel ataupun menghambat berita penyebaran proklamasi ini itu untuk mempertahankan status quo ya yang ada di Indonesia. Ada yang tahu apa itu status quo? Jadi status quo itu adalah sebuah perintah dari pihak sekutu Jepang supaya Jepang tetap menerapkan peraturan-peraturan sebelumnya sebelum dinyatakan Jepang menyerah terhadap sekutu. Iya, benar sekali. Ya. Jadi status quo ini benar apa dikatakan oleh Asila. Sederhananya adalah ini adalah kondisi tetap stabil ya yang ada di Indonesia. Artinya Indonesia tidak berubah, apapun itu tidak ada yang berubah. Artinya Jepang tetap menganggap bahwa Indonesia itu belum merdeka dan masih berada di bawah kekuasaan ataupun jajahan Jepang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah upaya yang dilakukan para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu peran para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Peran pemuda dalam kemerdekaan Indonesia adalah mendesak para kaum terdahulu atau yang lebih tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia supaya ada ini ketika yang Jepang sudah di Indonesia kembali tidak ada hambatan untuk kemerdekaan. Oke, itu pendapat dari Asila, tapi kurang tepat karena itu upaya yang disampaikan oleh Asila itu upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, kalau yang akan kita bahas pada hari ini itu peran para pemuda dalam upaya mempertahankan. Nah, paling sampaikan Asila itu mempersiapkan. Kalau yang ingin kita pelajari pada hari ini itu upaya para pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu ya. Adapun yang akan kita bahas terkait dengan apa saja yang kita sudah lakukan, itu berkaitan dengan integritas para pemimpin di setiap daerah dan peran pemuda dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jadi ada dua topik nih yang akan kita bahas. Ya, yang pertama hubungan antara integritas Sultan Hamengkubuwono IX dan respon positif pemimpin daerah lain dalam mendukung proklamasi. Kemudian pembahasan yang kedua yang akan kita pelajari itu adalah peran para pemuda dalam mempertahankan proklamasi berupa peristiwa lapangan Likada, Hotel Yamato dan terbentuknya Komite Panaksi. Nah, tujuan pelajaran kita pada hari ini ya, itu pada fase F ya, kalian di kelas 11 melalui diskusi kelompok dan metode project based learning ini mampu melaksanakan diskusi dalam pembuatan proyek mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan baik dan memiliki rasa saling tanggung jawab, disiplin, kerjasama selama mengikuti proses pembelajaran di kelas. Kemudian mengkomunikasikannya dalam bentuk tulisan dan atau media lain seperti Canva ya, TikTok dan lain sebagainya atau berupa infografis sesuai dengan kemampuan dan pemahaman dan kreativitas kalian. Selain itu juga diharapkan kalian mampu menggunakan keterampilan sejarah untuk menganalisis dan mengevaluasi peristiwa sejarah. Ya. Jadi kalau tujuan juga terkait dengan dua topik kita tadi. Jadi kalian akan menganalisis tiap topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan model pembelajaran ya, sama seperti pertemuan sebelumnya dan yang akan selanjutnya, itu menggunakan model project based learning dengan pendekatan teaching and revival ya, artinya sesuai dengan fase perkembangan kemampuan kalian, dan menggunakan metode pembelajaran diskusi, pembuatan project, lalu presentasi. Nah, pembagian kelompoknya itu sudah tertera di PowerPoint ya. Jadi sekarang Bapak persilahkan kalian untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Jadi Bapak akan memberikan asesmen diagnostik pengetahuan awal ya. Linknya sudah Bapak share. Jadi bisa kalian kerjakan untuk mengetahui kemampuan awal kalian terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Bisa dikerjakan sekarang. Kalau sudah dikerjakan atau sudah selesai, sambil persiapkan proyeknya dan mempersiapkan presentasi di depan. Kita sedikit lagi nih ya. Proyek kalian juga sudah selesai, jadi kita langsung saja
presentasi ya. Jadi pada pertemuan harap tenang ya. Jadi yang bersedia presentasi duluan siapa nih? Kelompok berapa? Apa sih? Hah? Kelompok Asila. Asila ya? Oke, boleh. Kelompok iya tadi Pak. tadi ini kelompok Asila kelompok berapa? Kelompok 1 presentasi. Mana lagi dikit? Yang lainnya pandangannya ke depan, ya. Tentang ini ya, apa? Integritas para pemimpin daerah. Jadi kalau menurut kelompok violin tentang kelompok ini dari inti atau garis besarnya apa? Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sama Assalamualaikum warahmatullahi itu wabarakatuh. akhirnya mau menyerahkan daerah istimewa Yogyakarta itu menjadi bagian. Mohon perhatiannya teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami mengenai hubungan integritas Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan sikap para pemimpin daerah. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII mengirim kawat ucapan sebagai Soekarno-Hatta. Pada pukul 10 pagi, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengundang kelompok pemuda di gedung Wils, Bangsal Kepatihan Yogyakarta. Daerahnya itu dijadikan ibu kota. Tahu nggak ceritanya? Nah, jadi pada tahun 46 ya, pada saat agresi militer 1, Sultan Hamengkubuwono IX ini itu memberikan daerahnya, wilayahnya di Yogyakarta. Hubungan antara negeri Ngayog Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung. Sultan selaku kepala daerah istimewa bertanggung jawab kepada presiden. Baru pada tanggal 22 September 1945, baru pada tanggal 22 Agustus 1945, Jepang ini menyatakan secara resmi menyatakan menyerah kepada sekutu. Kemudian baru pada bulan September 1945-nya terjadi masyarakat di daerah terpencil ini mengetahui proklamasi kemerdekaan di negara Indonesia. Kemudian juga penguasa kerajaan yang ada di Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan secara full mengenai proklamasi yang terjadi di negara Indonesia yang meliputi kerajaan di Yogyakarta, Surakarta, Pakularaman, dan Mangkunegara. Sikap para pemimpin daerah, baik pemimpin maupun rakyat, sangat antusias mendukung serta mempertahankan kemerdekaan dengan cara menyebarluaskan radio mengenai kemerdekaan Indonesia, berita proklamasi di surat kabar dan selembaran, serta penerbit lainnya. Ini itu pada tanggal 19 September memberikan ucapan selamat ya kepada Soekarno-Hatta karena telah berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan juga memberikan selamat karena mereka berdua ini telah menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, kalian tahu nggak kalau pada tahun 1946 daerah Yogyakarta itu pernah dijadikan pusat pemerintahan Indonesia? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Nah, jadi pada saat itu situasi tidak aman karena terjadi agresi militer pertama. Jadi Sultan Hamengkubuwono IX ini memberikan wilayahnya ya, daerahnya di Yogyakarta untuk dijadikan pusat pemerintahan Indonesia. Kemudian juga Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII ini memberikan ataupun meneguhkan sikap ya kepada Indonesia di Soekarno-Hatta dengan memberikan ataupun menyampaikan amanat ya di depan para pemuda-pemuda ya di Gangsal Kepatihan namanya. Jadi di situ mereka mengungkapkan amanatnya. Ada 3 poin ya. Yang pertama itu bahwa negeri Yogyakarta Hadiningrat itu berada di wilayah NKRI ya, Indonesia. Kemudian juga yang kedua, Sultan
Hamengkubuwono IX itu menjadi kepala daerah, ya, kepala daerah di negeri Yogyakarta ini. Kemudian yang ketiga, hubungan antara Sultanan ataupun Keraton Yogyakarta itu punya hubungan langsung dengan pemerintah, dan Sultan Hamengkubuwono sebagai kepala daerahnya itu memiliki tanggung jawab, ya, artinya masih di bawah dari presiden, ya, dari pemerintahan. Nah, kemudian juga ada peran pemimpin lain nih, seperti dari Surakarta, ya, kemudian Mangkunegaran terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan dari Sumatera juga ada, dari kerajaan ataupun Sultanan Siak, ya. Jadi namanya itu Sultan Hashim. Jadi beliau ini itu memberikan donasi, ya, ataupun sumbangan kepada Indonesia berupa 13 juta gumper. Itu setara dengan 1,4 triliun, ya. Kerajaan Siak memberikan donasi sebesar 1,4 triliun kepada Indonesia sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga Sultanan ini itu memberikan mahkota berlian milik sultannya, ya. Kemudian memberikan senjata dan barang-barang berharga lainnya. Ini merupakan berbagai bentuk upaya dari berbagai pemimpin daerah, ya, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi walaupun mereka ini mempunyai otonomi ataupun kekuasaan di daerah sendiri, tapi mereka tetap menyatakan untuk menyatu, ya, dalam bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk pembahasan terkait dengan peran pemuda, ada kelompok yang ingin menyampaikan presentasi di depan. Ayo, siapa? Oke, boleh kelompok 6. Di sini gabungan kelompok 6 akan menjawabkan komite plan aksi. Pengertian komite plan aksi adalah badan yang dibentuk oleh Sukarno dan Adam Malik yang bertujuan untuk melusuti senjata serdadu Jepang dan merebut kantor atau instansi yang masih diduduki oleh pemerintah Jepang. Komite ini bermarkas di Jalan Menteng 31 Jakarta. Sekarang Gedung Doa 1940. Latar belakang terbentuknya komite plan aksi adalah untuk mengisi proklamasi dan mempertahankan serta menyempurnakan susunan pemerintahan saat itu, serta ikut dalam menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu. Menggerakkan seluruh rakyat ini dilakukan di berbagai daerah. Tujuan dari komite plan aksi selain melucuti senjata serdadu Jepang dan merebut kantor atau instansi yang masih diduduki oleh pemerintah Jepang, komite plan aksi juga dibentuk untuk membantu presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Komite plan aksi ini tentu saja dipimpin oleh Adam Malik. Ya. Bahkan mereka pada saat itu diawasi, ya, diawasi oleh tentara Jepang dengan senjata lengkap. Jadi bahkan tentara Jepang itu memberikan ancaman kepada para rakyat, khususnya masyarakat Jakarta dan sekitarnya, ya, agar segera membubarkan diri dari lapangan ikan. Tapi mereka tidak gentar nih, para rakyat. Bahkan mereka mempersiapkan senjata tajam berupa bambu runcing, batu, bahkan keris, ya. Nah, jadi berhubung sudah begitu lelahnya para rakyat menunggu kedatangan para pemimpinnya, ya, Soekarno-Hatta, datanglah Soekarno-Hatta ini ke lapangan Ikada untuk menyampaikan pidato, ya. Jadi isi pidatonya ini, ya, ada 5 menit Soekarno menyampaikan pidatonya, sangat singkat sekali. Yang pertama itu poin pertamanya, Indonesia sudah merdeka dan bertekad untuk mempertahankan proklamasi mempertahankan kemerdekaan. Kemudian di poin yang kedua, Soekarno mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan dan dukungan dari rakyat untuk percaya kepada pemerintah. Kemudian yang ketiga poinnya, pemerintah ataupun Soekarno ini berharap agar rakyat dapat menjalankan kebijakan pemerintah dengan baik dan disiplin. Kemudian yang keempat, Soekarno menyatakan bahwa agar rakyat yang ada di lapangan Ikada itu dapat membubarkan diri dengan tertib agar tidak terjadi pertumpahan
Nah, Komite Panasi itu sedikit cuplikan tentang peristiwa lapangan Ikada. Jadi pencetus peristiwa lapangan Ikada ini itu adalah dari terbentuknya Komite Panaksi yang dibahas oleh kelompok 6 tadi. Jadi dengan adanya Komite Panaksi, mereka membuat sebuah rencana rencana rapat besar di lapangan Ikada. Jadi mereka latar belakang terbentuknya atau terjadi peristiwa lapangan Ikada. Nah, tujuannya itu adalah agar menyatakan ataupun mengungkapkan menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu benar-benar dari rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemerintah atau dari pihak lain ataupun pihak dan juga tujuan itu mendekatkan rakyat dengan para pemimpin secara emosional. Itu tujuan dari peristiwa rapat besar ya. Ini dikenal juga dengan rapat besar di lapangan Ikada itu untuk mendekatkan rakyat secara emosional dengan pemimpinnya, yaitu Soekarno-Hatta. Kemudian juga tujuan lainnya itu adalah untuk menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu benar-benar jerih payah hasil dari rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian ataupun hadiah dari Jepang. Benar sekali. Nah, ada dari pagi sampai sore rakyat Indonesia itu menunggu ya kedatangan dari Soekarno-Hatta di lapangan Ikada ini. Mereka itu sudah dikepung, sudah diawasi oleh para tentara Jepang ya, dengan begitu banyak persenjataan yang mereka siapkan, bahkan mereka mengancam para rakyat yang ada di lapangan itu. Tetapi rakyat Indonesia yang ada di situ ya, terutama masyarakat Jakarta dan sekitarnya itu tidak gentar, tidak takut ya. Mereka malah mempersiapkan diri dengan senjata tajam berupa batu, bambu runcing, dan keris. Itu saking mereka pengen tetap berada di lapangan Ikada untuk bertemu langsung ya dengan rapat besar bersama para pemimpin Soekarno-Hatta. Nah, selain itu juga ada peristiwa Hotel Yamato ya. Peristiwa ini itu terjadi di Surabaya dan menjadi latar belakang pertempuran Surabaya ya. Sudah tidak asing lagi ya mendengar apa pertempuran Surabaya. Nah, jadi pada saat tanggal 15 September rombongan sekutu ya itu tiba di Jakarta. Ya. Kemudian pada tanggal 18 sebagian rombongan sekutu ini terdiri dari tentara Inggris dan Belanda itu menuju Surabaya ya tanggal 18-nya. Mereka bermarkas di Hotel Yamato ya, di Surabaya ini. Jadi yang melatar belakangi terjadinya insiden atau peristiwa Hotel Yamato itu karena pada saat itu para sekutu yang ada di hotel itu mengibarkan bendera triwarna ya. Apa bendera triwarna? Bendera putih biru, merah putih biru ya, benderanya Belanda. Nah, itulah yang membuat area-area Surabaya ya, para pemuda Surabaya itu geram, marah ya. Indonesia ini sudah merdeka, jadi tidak ada yang boleh mengibarkan bendera negara lain sembarangan di negara ini. Ya, jadi itu motivasi mereka kenapa peristiwa ini ataupun insiden ini terjadi di Hotel Yamato. Kemudian Presiden Sudirman ya, pemimpin di daerah itu di Surabaya, ini bersama para pemuda ya, itu sudah mengepung Hotel Yamato. Akan tetapi Presiden Sudirman ini berupaya untuk melakukan perundingan terlebih dahulu dengan pemimpin sekutu ini ya yang ada di markas Yamato ini, bernama Lukman, nama pemimpinnya. Jadi supaya tidak ada perpecahan atau perubahan jarak ya, Sudirman ini mencoba untuk negosiasi dulu nih. Kita ngobrol dulu kan dengan Lukman ya, kata si Sudirman. Dia ditemani dengan Sidik dan Haryono. Ada dua pemuda yang menemani diskusi ataupun perundingan ini. Masuklah mereka bertiga ke lobi Hotel Yamato, kemudian keluarlah Lukman ya. Kemudian Sudirman mengatakan turunkan bendera itu ya, karena ini merupakan negara yang sudah merdeka ya, negara Indonesia sudah merdeka. Tapi tanggapan dari Lukman, dia menentang keras. Lukman berkata bahwa negara sekutu ya, sekutu itu sudah menang ya, sedangkan Belanda itu merupakan bagian dari sekutu. Artinya mereka mempunyai hak ya untuk mengibarkan bendera, bahkan mereka juga mempunyai hak untuk kembali menguasai
Hindia Belanda ataupun Indonesia. Itu membuat Sudirman geram, artinya memang Belanda ini tuh tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian pergilah Lukman kembali ke dalam ya. Tapi Sudirman dan Sidik dan Haryono tetap duduk di lobi, ya, tetap mengawal Sudirman ini. Kemudian setelah beberapa waktu, Lukman ini kembali keluar ya ke lobi dengan membawa pistol, langsung menodong Sudirman ya, mengancam akan membunuh Sudirman. Dengan melihat situasi yang semakin menegangkan, dengan tindakan yang cepat, Sidik langsung mengejar Lukman ya, kemudian mencoba untuk menjauhkan pistol dari genggaman Lukman. Akhirnya terjadilah perkelahian ya yang sangat seru pada saat itu di antara Sidik dan Lukman ya. Hingga pada satu kesempatan, dengan mengetahui situasi semakin kacau, Haryono ini membawa Sudirman untuk segera pergi keluar hotel ya. Dan di kesempatan lagi, Sidik ini tadi yang sedang berkelahi dengan Lukman itu berhasil mencekik leher Lukman hingga tidak bisa bernafas dan akhirnya Lukman tewas ya. Tapi kasihannya adalah para tentara Belanda itu sudah keburu datang di lobi ya. Jadi si Sidik ini sudah dikepung, sudah dikeroyok oleh para tentara itu. Senjata terakhir yang dipegang oleh Sidik itulah sepeda bekas yang ada di hotel Yamato. Hanya menggunakan sepeda bekas itu, Sidik mempertahankan dirinya dari gempuran ataupun keroyokan dari para tentara Belanda ya. Jadi akhirnya Sidik tidak mampu menyelamatkan diri ya, karena salah satu tentara Belanda itu berhasil melemparkan pisau, sehingga Sidik tewas dengan keadaan pisau tertancap di badannya. Jadi setelah itu, dengan melihat Sudirman dan Haryono pergi ya, berlari keluar hotel Yamato, para pemuda langsung berpikir, oh ini kayaknya perundingan tidak berhasil ya, gagal perundingannya. Seketika saat itu juga para pemuda ya, sebagian pemuda langsung menaik atap hotel Yamato untuk menurunkan bendera triwarna ini ya, bendera merah putih biru ini. Mereka turunkan, kemudian pemuda ternyata lupa bawa bendera merah putih ya. Mereka sudah turunin bendera triwarna, katanya mereka lupa bawa bendera merah putih. Kemudian salah satu pemuda menyobek bendera berwarna biru ya, kemudian kembali mengibarkan bendera pada tiang yang sama, pada bendera yang sama, meskipun benderanya compang-camping ya, tidak rapi, tetapi bendera tetap dikibarkan menggunakan bendera merah putih, bendera Republik Indonesia. Jadi ketika bendera dikibarkan, para pemuda yang ada di bawah berteriak merdeka, merdeka, merdeka. Jadi begitu berupayanya para pemuda di Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari kejadian ini ya, itu menjadi latar belakang sejak bulan September, sejak bulan Oktober, September, Oktober hingga puncaknya di bulan November terjadi berbagai macam konflik pertempuran ya di Surabaya. Hingga puncaknya di 10 November itu dikenal dengan pertempuran Surabaya. Jadi begitu banyak ribuan korban jiwa yang tewas ya, dia dari dua belah pihak pada insiden ini ya. Sehingga pemerintah Republik Indonesia menetapkan 10 November sebagai hari pahlawan. Begitu sejarah ya. Oke. Kemudian terkait dengan terbentuknya PAN-AKSI sudah Bapak jelaskan juga ya. Itu karena kondisi situasi pemerintahan kurang stabil, sehingga membuat para pemuda kurang puas, terbentuklah komite PAN-AKSI. Kemudian barulah adanya peristiwa pilkada, kemudian ada juga peran para pemuda di Surabaya ya. Dan dari PAN-AKSI itu begitu banyak badan-badan ataupun organisasi-organisasi pemuda di berbagai daerah, bahkan ada di Lampung ya. Ada di Lampung juga diketuai oleh Muhammad Emir kalau salah namanya, di Lampung, API Angkatan Pemuda Indonesia di Lampung itu ada juga. Nah,
Jadi itulah ya peran pemuda pada upayanya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi sangat, kalau kita cermati, kita simak peristiwanya sangat seru ya. Begitu banyak upaya dari yang teratas pemimpin daerah hingga kepada rakyat biasanya, itu benar-benar berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu ya terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Alhamdulillah 2 materi pokok yang kita pelajari sudah selesai ya. Kalian sudah mengerjakan nomor infografis proyeknya secara berkelompok sesuai dengan tema masing-masing dengan baik ya. Hasil ini juga saya lihat sudah memuaskan, sudah sangat sesuai dengan apa yang kalian bahas di temanya. Nah, terkait dengan pembelajaran pada hari ini di kelas 11 IP 1 ada nggak yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Boleh berkaitan secara keseluruhan ataupun kesimpulan berdasarkan dengan pembahasan materi kelompok kalian. Saya persilakan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh para pemikir ini agar proklamasi, agar berita tentang proklamasi ini terdengar sampai ke daerah-daerah. Nah, dalam peristiwa-peristiwa tersebut melibatkan para tenaga seperti adanya komitmen aksi, lalu kemudian munculnya peristiwa lapangan ibadah dan adanya peristiwa tenaga peristiwa. Oke, beri aplaus untuk Ida. Jadi Ida sudah menyampaikan kesimpulan secara keseluruhan ya terkait dengan upaya dari berbagai pemimpin di setiap daerah, kemudian juga upaya dari para pemuda ya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berkaitan dengan refleksi pembelajaran pada hari ini, baik refleksi saya sebagai guru ataupun kalian sebagai peserta didiknya, kira-kira apa yang dapat kita refleksi pada pembelajaran hari ini? Nilaian dari Rizado terhadap teman-temannya ketika belajar seperti apa? Ya bagus saja Pak, banyak yang bisa mengikuti pelajaran Bapak. Benar nggak ini? Benar ya? Mudah memahami. Mudah memahami ya. Sampai ini tuh masuk semua. Oke, coba berikan kesimpulan. Coba berikan kesimpulan. Bisa jelaskan lagi kesimpulan. Bisa kesimpulan. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini ya, pada pembelajaran mata pelajaran sejarah. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian ya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita ya terkait dengan pelajaran sejarah Indonesia. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Pada ketua kelasnya saya persilakan untuk memimpin doa dan salam. Duduk siap, gerak. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat sebentar, gerak.